Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Hal Meminta dengan topik Tahukah kita apa yang kita minta? Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Ya, minggu lalu kita belajar soal yang namanya, kita mau belajar tentang kesuksesan seseorang yang dia memakai ada 4 prinsip. Terus kita juga mau belajar dia punya cara-cara dia bagaimana mengatasi segala masalah hidup dia. Dan juga kita ingin tahu, kita ingin olah semuanya ya. Jadi minggu lalu kita belajar soal yang namanya meminta. Kita sudah belajar dalam 2 hari berturut-turut ya waktu itu ya, meminta. Bagaimana cara meminta kita, dan kita kadang-kadang kalau di dalam hidup kita mau melakukan segala sesuatu, biasanya kita berusaha, kita bekerja keras, kita mencoba untuk mengusahakan segala sesuatu. Saya pernah melakukan hal seperti itu, dan saya bekerja dengan sekeras-kerasnya, tetapi ada ayat firman Tuhan yang katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, atau berkat Tuhanlah menjadikan sukses. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini untuk kategori orang yang ingin melakukan segala sesuatu dengan berusaha, dengan sekuat tenaga. Jadi memakai kemampuan sendiri. Dan apa yang terjadi biasanya kalau berhasil dia akan menjadi sombong. Kalau gagal biasanya dia akan stres setengah mati dan dia akan kecewa dalam hidup, kepahitan. Dan saya percaya kita nggak mau masuk ke sana. Kita mau masuk dalam rencananya Tuhan, yaitu bagaimana cara Tuhan yang paling benar adalah Tuhan katakan kamu tidak mendapatkan apapun karena kamu tidak berdoa. Atau yang dikatakan bahwa kalau kamu mau memperoleh sesuatu dari Tuhan, biarlah meminta. Waktu kita meminta, ada sesuatu dari kita ini, dari ego kita, dari kedagingan kita, ada harga diri kita meminta pertolongan seseorang. Atau kita meminta pertolongan yang lebih tinggi daripada kita. Biasanya kalau orang ateis, orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan enggak mau minta tolong dengan sesuatu hal yang lebih tinggi daripada dia. Kita mau adalah kita minta pertolongan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita minta kepada Tuhan, kayak kemarin kita juga belajar, jangan kita meminta dengan menggoncang-goncangkan surga. Seolah-olah Tuhan itu harus direngeki, kita harus menangis dengan sekuat tenaga baru Tuhan melakukan segala sesuatu. Enggak. Sekali lagi Tuhan katakan bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Enggak make sense kalau Allah memberikan yang terbaik atau memberikan yang paling berharga. Kalau saya katakan 1 tetes darah Tuhan Yesus itu lebih berharga dibandingkan semua tata surya atau semua seluruh dunia ini. 1 tetes darah Tuhan Yesus. Oh, dikatakan Tuhan Yesus mau datang ke kita aja, ke dunia ini adalah satu berkat yang luar biasa. Kalau saya mau tanya di antara kalian, ada gak kalian mau menjadi seorang seekor anjing? Kalian mengasihi anjing tersebut. Saya punya anjing ada 3 biji. Saya begitu mengasihi anjing tersebut. Mau gak kita berubah menjadi anjing? Gak ada yang mau. Jadi kita nggak bakal ada yang mau menanggalkan kita punya kemanusiaan kita untuk berubah menjadi anjing, untuk bisa sama seperti anjing tersebut, bisa bergaul, bisa berkata-kata, bisa bermain dengan anjing tersebut. Kita nggak bakal mau. Saya jamin nggak ada seorang manusia pun yang mau berubah menjadi anjing segimana dia mengasihi anjing tersebut. Allah kita itu lebih perbandingannya antara manusia dengan anjing. Lebih gitu loh. Dengan Yesus mau menjadi manusia aja, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa sekali. Dan dikatakan bahwa kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini sebagai manusia aja suatu hal yang luar biasa, apalagi mau mati buat kita. Kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Attitude kita, sikap hati kita itu mengarah ke sana, bahwa Allah itu begitu baik. Pada waktu kita tahu bahwa Allah begitu baik, kalian tenang meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya tahu, Engkau lebih tahu daripada permintaan saya. Kalau menurut Engkau, Tuhan, permintaan ini adalah bagus buat aku, Kau kabulkan Tuhan.
Tapi kalau menurut Tuhan ini gak bagus, it's okay, no problem. Bagi saya gak ada masalah. Begitu attitude kita kepada Tuhan. Bukan seperti, ini ada ayat mengatakan seperti begini, pokoknya saya gak mau tahu. Harus terjadi sesuai dengan perkataan ini. Itu namanya menuntut kepada Tuhan ya. Kenapa kita bilang menuntut? Sekali lagi, kita gak punya hak sedikit pun untuk menuntut kepada Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan ya suatu hal yang luar biasa. Pernah saya cerita, kalau Tuhan menciptakan kita menjadi bejana untuk keperluan yang tidak berharga, apakah bejana tersebut akan berteriak kepada pembuat bejana tersebut? Tidak. Bejana itu akan tunduk dan berkata, terserah pembuat bejana tersebut. Sama seperti kita, pada waktu kita meminta kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah akan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan, tapi bukan berarti kita menggoncang-goncangkan surga, pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus dapat. Pada waktu sikap hati, attitude kita percaya kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, kita tenang. Indikator gimana? Waktu tidur enak. Siapa dari kita kalau misalnya besok ada masalah besar, saya sebenarnya beberapa waktu terakhir ini banyak sekali masalah yang harus saya hadapi. Benar-benar banyak sekali. Dan semua masalah itu harus mengarah kepada saya dan saya harus ambil keputusan. Dan apa yang terjadi, saya harus maju di depan. Waktu maju di depan, kadang-kadang saya nggak tahu harus apa yang saya lakukan. Saya cuma bisa berharap kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. Dan Tuhan berjanji dan dikatakan bahwa aku akan membuat sungai di gurun pasir. Sesuatu hal yang nggak mungkin, sesuatu hal yang bisa dikatakan itu, ya itu cuma hanya basa-basi dari Tuhan aja. Tapi enggak, pada waktu saya cuma jalani dan percaya, saya katakan Tuhan, Engkau janji ada sungai di gurun pasir. Kalau terjadi Tuhan, Tuhan Engkau baik. Kalau tidak terjadi, Engkau tahu Tuhan, Engkau juga baik. Dan apa yang terjadi saya tenang, saya hadapi, waktu saya berjalan di gurun pasir, saya nggak takut. Kenapa saya nggak takut? Saya jalani saja. Dan apa yang terjadi masalah itu menjadi kecil dan tiba-tiba beres sendiri. Nah, dari kita pada waktu kita mengerti hatinya Tuhan, enak menghadapi hidup ini. Segala macam masalah yang kita hadapi dan kita katakan, kalau Allah ada di samping kita, siapa yang akan melawan kita? Satu, ketenangan luar biasa, itu dikatakan meminta. Yang kedua adalah soal yang namanya visi. Yang dikatakan bahwa di Habakuk 2 ayat 2, yang dikatakan bahwa tuliskanlah visi itu dengan sesimpel mungkin. Pada waktu kalian membayangkan atau kalian mengolah di pikiran kalian, itu akan terjadi. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta sebenarnya. Kadang-kadang kita minta, seandainya kalau saya bilang ini, seandainya saya bisa dapat ini, dapat itu. Kadang-kadang kita cuma ngomong seandainya. Dan terjadi, kalau kita ngomong seandainya, biasanya kita lupa. Waktu kita lupa, ada nggak effort atau usaha untuk mengenapi tersebut? Coba dari sini kalau misalnya dari SD, ya jalani saja. Yang memang kalau kita sekolah dari SD ke SMP biasanya jalani aja ya. Ada nggak? Oh saya harus masuk SMP, biasanya juga jalani, sudah kurikulum. Tetapi dari SMA ke kuliah biasanya kebanyakan itu mesti ada visi sedikit. Karena biaya kuliah lumayan ya. Kalau kuliah di luar negeri misalnya gratis. Di luar negeri kayaknya mesti bayar juga kuliah, tapi ada juga yang gratis. Biasanya kalau gratisan biasanya kita ya udah jalani aja, kita nggak ada visi sedikit pun. Tapi kalau uang kuliah itu begitu mahal, kita hitung ya semuanya. Waktunya, biayanya, dan worth it nggak? Kalau bahasa Indonesianya berharga nggak? Atau layak nggak kita mengambil keputusan ini supaya kita genapi? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita pikirkan semua itu. Dia punya apa yang mau kita lakukan. Itu yang dikatakan tuliskanlah. Bukan cuma tulis-tulis aja. Kalau cuma tulis-tulis aja, biasanya sebentar juga kita lupa. Saya banyak sekali menulis, saya mau ini, saya mau itu, biasanya lupa. Benar-benar biasanya lupa, walaupun ditulis. Tapi kalau misalnya kita lihat, kita renungkan, apa yang mau kita lakukan terus-menerus. Saya kasih satu, dia punya ilustrasi bagus banget. Saya lagi suka sekali bongkar mobil. Bukan bongkar doang, biasanya kalau dulu saya bongkar nggak bisa pasang gitu loh. Tapi karena ini mobil, kalau sudah dibongkar, kalau nanti bengkel yang pasang, itu mahal. Mendingan jangan dibongkar dulu gitu, saya pikirkan dulu. Saya beli alatnya. Itu saya ada satu mobil yang di sini, saya pindahkan ke tempat saya. Itu mobil saya taruh buat barang-barang
antara dongkrak. Istri saya tahu, mobil itu saya bikin jadi gudang karena saya nggak punya gudang. Harus pakai mobil, saya masukin ada segala macam di mobil tersebut. Keren. Saya mikirkan sesuatu, apa aja saya beli. Obengnya, kuncinya, dongkraknya, olinya, semuanya. Di pikiran saya benar-benar wow. Saya rencana saya mau bongkar mobil ini, nanti saya mau pasang. Apa yang terjadi? Nafsu kuat, tenaga nggak ada. Beli peralatannya semua, tapi nggak dikerjain. Kenapa seperti itu? Karena nafsu kuat, tenaga tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena saya beli alat itu, saya beli dari China, 2 bulan baru sampai. Kadang-kadang 3 bulan baru sampai. Waktu sampai, saya karena mungkin sibuk atau gimana, Sabtu mesti jalan-jalan keluar, Minggu juga jalan keluar. Hari Senin sampai hari Jumat saya kerja, akhirnya peralatannya semua sudah ada. Saya berpikirnya langsung lebih besar. Saya beli lagi peralatan. Sampai akhirnya terakhir kali saya mau bilang sama Tuhan, saya mau beli lagi peralatan ini lagi Tuhan. Kalau saya pikirannya buat mempersiapkan kalau ada sesuatu, nanti saya bisa udah ada alatnya. Tahu nggak Tuhan ngomong apa? Stop, jangan beli peralatan dulu. Kamu kerjain dulu yang sekarang. Kalau kamu ini kerjain sekarang, baru kamu boleh beli peralatan lagi. Akhirnya sekarang kemarin, minggu lalu saya udah stop. Walaupun saya mau beli ini, beli itu, saya udah stop nggak beli peralatan. Kadang-kadang saya beli kunci Inggris, tapi yang ini ya, satu set segala macam. Saya kayak mungkin istri saya kalau misalnya di rumah, dia beli apa di mall, dia pulang, udah bawa bungkusan, itu nggak pernah dibuka. Dia beli ya, saya sampai ngoceh. Mungkin nular ya. Jadi saya beli segala sesuatu, ya sudah. Nah, apa yang terjadi saat itu Tuhan katakan stop, jangan beli apapun sebelum kamu selesaikan yang itu. Akhirnya ya sudah Tuhan, saya stop. Akhirnya saya mesti kerjakan dulu yang kecil-kecil. Maksud saya seperti bagaimana? Visi itu kamu walaupun kamu keluarkan, ada nafsu yang besar, ada sesuatu iman yang luar biasa bahwa saya mau begini, saya begitu. Visi tersebut harus yang kecil dulu. Tuhan akan kasih ke kalian visi yang kecil dulu. Mungkin kita akan mau visi lebih besar lagi. Walaupun kita sudah tulis di hati kita, kalau ada seseorang yang mengatakan realistis nggak visi tersebut. Penting sekali dari kita realistis nggak visi tersebut. Kadang-kadang kita meminta sama Tuhan yang tidak realistis. Saya ingat sekali ada dia punya, Andrew Mack punya murid yang dikatakan bahwa dia nggak pernah bekerja seumur hidup dia, tiba-tiba diinjili oleh Andrew Mack atau bagaimana dan diajari, tiba-tiba dia bertobat, akhirnya dia pulih dan dia mau ada satu iman, ada satu visi untuk membuat hotel dengan budget, dengan biaya kurang lebih waktu itu 70 miliar. Dia nggak pernah kerja sebelumnya, tapi dia tulis tuh di dalam satu wah terperinci sekali, saya nggak ngerti mungkin kenapa bisa terperinci, budgetnya berapa, kamarnya berapa, nanti pendapatannya gimana, dan dikatakan semua terperinci dan dikatakan pasti tembus, karena saya sudah bayangkan ada angkanya di depan, cara bayarnya segala macam, pegawai segala macam, dia sudah ada di kepala semua. Akhirnya dia kasih proposal tersebut kepada Andrew Mack, saya bikin hotel seharga $5 juta. Kenapa yang terjadi? Andrew Mack katakan itu bukan dari Tuhan. Loh, kenapa bukan dari Tuhan? Kan kalau saya sudah pikirkan, kalau saya sudah taruh dengan semua, dengan terperinci dan teratur planning semua ada, bukankah itu akan berhasil? Setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Sama seperti tadi, saya sudah beli peralatan, saya mau bongkar segala macam, saya sudah tahu di kepala saya loh. Itu mobil, kalau saya ada waktu saya mau bongkar, saya bisa bongkar. Saya mau bongkar, dia punya shock breakernya, kaki-kaki depan itu saya mau bongkar semua, kaki-kaki belakang juga saya mau bongkar semua karena ngambang dia punya jalannya. Akhirnya baterainya pun itu baterai hybrid, itu baterai mobil elektrik, saya mau bongkar juga semua. Saya sudah cek videonya, semuanya ada dan saya yakin saya bisa. Tapi Tuhan katakan, kamu bongkar lampu aja belum pernah. Kamu belum melakukan. Saya dari kepala, saya bisa. Kemarin saya ganti aki sendiri, ada teman, ada satu yang kata, kok ngerti sih bukan, karena kabelnya banyak sekali. Lihat kalau aki kan cuman kabel
merah sama kabel hitam gabung kalau yang mobil biasa. Ini mobil kabelnya banyak sekali. Ada orang ngomong, kok bisa nih bongkarnya? Karena saya sudah itu gara-gara ganti aki, saya sudah tahu akhirnya saya ganti bisa. Kenapa maksud saya ngomong seperti itu? Kita harus melakukan visi itu yang kecil dulu. Yang walaupun kita ada bayangan yang luar biasa di kepala ini, ada contoh-contoh segala macam, tapi kita harus lakukan dulu yang kecil. Selesai, go to the next one. Go to the next one, go to the next one. Arti bahasa Indonesianya adalah setelah beres ini, kita lanjutkan ke hal yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tanpa seperti itu, kalian hanya cuma berangan-angan atau kalian gak kuat. Pada waktu nanti kalian punya masalah, tumbang. Akhirnya benar-benar Tuhan katakan, stop, jangan beli apapun juga, kamu beresin. Saya mau ganti dia punya handle pintunya, saya sudah beli ada karetnya. Saya belum pasang-pasang udah hampir setengah tahun loh. 8 bulan ada. Setahun. Saya sudah itu barang 1 tahun belum dipasang. Padahal kalau saya ke bengkel cuma bayar 100 ribu. Ya enggak 100 ribu lah. Oh enggak 500 ribu. Pintu kiri sama pintu kanan dia cas 500 ribu. Saya pikir saya sudah ngerti ngapain saya bayar. Saya dengan 500 ribu saya bisa bayar beres. Tapi saya mau cobain sendiri. 1 tahun gak beres-beres. Nah akhirnya kenapa saya bilang saya gak beres-beres? Selalu saya beralasan sama Tuhan, tapi Tuhan saya sibuk. Dari Senin sampai Jumat saya sibuk, Sabtu Minggu saya mesti keluar, Minggu ketemu Minggu, 1 tahun. Gak dikerjakan sedikit pun. Peralatannya semua udah ada, tulis semua ada. Kadang-kadang saya perlu untuk nge-push, ada waktu, ada sesuatu yang kecil-kecil dulu. Saya ambil contoh satu lagi. Di rumah saya ada mesin cuci. Waktu itu biasanya kalau mesin cuci, kalau rusak saya biasanya sudah ganti baru deh, saya gak mau pusing. Orang Jakarta seperti itu ya, mesin cuci rusak apa benar rusak apa TV nih. Kalau rusak, TV yang sebelumnya rusak, itu kepala udah pening. Ini kalau gak dibuang, servis pun biasanya mahal ya. Panggil orang aja mungkin berapa kemarin berapa. Kadang-kadang orang akan ngomong biasanya sembarangan. Rusaknya A, bilangnya B. Nah mesin cuci tersebut akhirnya rusak sesuatu, error, apa yang terjadi, terus saya cek di YouTube, oh kayaknya ini. Tapi saya nggak sempat dia punya buka, dan apa yang terjadi saya diemin. Ada kurang lebih 2 bulan, ada sebulanan. Waktu saya diemin segala macam, di pikiran saya sudah ada yang saya mau lakukan. Sudah ada tuh semua pikiran segala macam. Tapi selalu saya katakan, aduh saya sibuk ke sana. Saya sibuk gitu, akhirnya saya nggak kerjakan. Baru minggu lalu, karena Aling lagi pergi ke Keris, seharian di rumah saya sepi, saya bengong karena dia juga lama pulangnya. Ya udahlah, saya iseng cari obeng. Mesin cuci saya mau buka. Waktu saya mau buka bingung. Saya buka bautnya di belakang, sudah kebuka, tapi sedikit pun nggak bergerak. Dia punya. Biasanya kalau logika kita kalau sudah bautnya kebuka langsung ada pergerakan ya. Kok nggak kebuka? Ini mungkin sudah dibuka gimana lagi? Tapi tiba-tiba ada suara dikatakan gebuk. Biasa ya. Kalau orang begini servis sesuatu, kalau nggak kebuka digebuk. Akhirnya saya bilang, saya gebuk, pas gebuk, kebuka. Kebuka sedikit, oh begitu tuh caranya. Akhirnya saya buka, waktu saya buka ternyata ada selang yang copot sama kabel satu yang copot. Biasanya kalau dari kita, kalau misalnya, padahal akhirnya saya tinggal pasang, nunggu 1 bulan saya nggak kerjakan. Kalau saya kerjakan sudah beres tuh kan mesin cuci tersebut. Kenapa yang terjadi? Kalaupun saya nggak punya knowledge untuk memperbaiki itu, biasanya saya sudah buang ganti baru. Itu saya ingat sekali mesin cucinya mungkin ada 7 jutaan atau harganya. Karena kita nggak punya knowledge, biasanya akhirnya kita rugi. Karena kita nggak punya knowledge tersebut. Dan apa yang terjadi? Saya cek akhirnya jalan kembali normal. Saya pikir, yes, saya nggak perlu keluar uang lagi. Dan saya langsung telepon istri saya, mesin cuci beres. Show ya. Biasanya laki-laki kalau berarti sesuatu nyombong ke bininya. Gue sudah beresin ini loh, gue sudah beresin itu. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena sehari sebelumnya mobil saya ngambang. Dari pertama beli pun ngambang. Waktu saya ngambang, walah ini habis berapa lagi nih shock breaker. Shock breaker saya cek 1 biji 10 juta, 2 biji 20 juta, shock breaker doang. Walah mahal juga ya. Kayaknya mungkin rusak karena kalau udah ngambang begini, pasti shock breakernya. Apa yang terjadi? Saya iseng. Udah deh, saya ada alat scannernya.
Saya colok scannernya dan apa yang terjadi waktu dicolok scannernya kelihatan ternyata shock breaker bisa diatur pakai komputer. Saya cuman clear code, bersihkan dia punya errornya, cuman klik sekali, beres. Kalau misalnya saya bawa ke bengkel, biasanya bengkel mengatakan mesti ganti 20 juta. Kenapa saya ngomong seperti begini? Knowledge kalian penting. Waktu kalian belajar hal-hal kecil seperti gini, Tuhan akan tuntun ke hal-hal yang lebih besar. Ada satu keuntungan yang kalian lakukan, kayak tadi saya, mesin cuci saya lakukan yang kecil, dan apa yang terjadi? Saya untung bukan untung dalam arti gimana, yang harusnya saya keluarkan biaya A, saya nggak perlu keluarin biaya A. Begitu pula dengan mobil yang punya saya, yang harusnya saya keluarkan untuk ganti shock breaker segala macam, nggak perlu untuk ini. Karena kalian punya knowledge di sana. Nah, kenapa saya bilang visi itu bukan hanya sebesar-besarnya visi tersebut. Bisa dari kita harus visi yang sebesar-besarnya yang kita nggak realistis. Pada waktu kita nggak realistis, Tuhan pun akan bingung ke kita. Kamu ini meminta dengan visi atau menghayal. Biasanya kalau menghayal tidak ada tindakan-tindakan yang konkret yang akan kita lakukan ke sana. Visi tersebut sekali lagi harus yang kita bisa lakukan hari ini apa? Kebanyakan dari kita visi tersebut kita lupakan. Biasanya kita itu malas. Biasanya kita katakan besok aja. Siapa dari sini kalau katakan melakukan segala sesuatu bilang besok aja? Apa cuma saya doang? Cuma lakukan saya mendingan tidur dulu Tuhan. Saya mendingan capek. Kenapa? Saya sudah capek ini, capek itu. Terkadang Tuhan itu selalu ngomong dalam hati kita untuk lakukan apa, untuk lakukan sesuatu yang Dia mau. Tapi kita biasanya selalu memberi alasan kepada Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya nggak ada waktu, Tuhan mendingan nanti Tuhan akan berikan langsung, Tuhan akan bikin mujizat. Visi tersebut akan terjadi dengan sendirinya. Biasanya kita meminta Tuhan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, visi tersebut masih ada di kotak. Walaupun kalian ingat, tetapi kalau kalian tidak mau ada sedikit yang kalian mesti lakukan, visi yang kecil. Sekali lagi pada waktu kalian melakukan visi yang kecil ada satu keuntungan. Kayak tadi, saya ada visi mau betulin ini, betulin itu. Ada mesin cuci, saya betulin. Ada satu keuntungan dalam nilai material yang kalian akan dapat. Minimal ada nilai material yang akan dapat. Berikut terus, pada waktu kalian setiap perkara kecil, setiap perkara besar, lama-kelamaan visi itu akan naik. Waktu naik, waktu kalian sudah menjadi besar sekali, nanti Tuhan akan ingatkan kepada kalian, kamu dulu minta ini loh. Masa Tuhan? Saya lupa. Ternyata tanpa kita sadari, visi yang begitu besar yang kalian mau dulu, tiba-tiba Tuhan jadikan sekarang di sini. Caranya seperti gimana? Visi tersebut bukan hanya ditulis saja. Mesti kalian lakukan yang kecil, naik tingkat. Di situ. Jadi kita melatih tubuh kita. Kemarin saya juga ada kalau soal mau melatihan seperti begini. Kenapa Tuhan tadi katakan, kamu stop jangan beli apapun dulu. Padahal saya mau beli lagi. Kalau saya ngelihat di AliExpress atau lihat Tokopedia, biasanya tuh mereka tuh kan keluar sendiri ya. Karena saya sudah beli apa segala macam, pasti buka tuh pasti keluar lagi. Kayaknya menantang saya untuk beli lagi gitu. Tapi Tuhan katakan stop, kamu jangan beli apapun. Pada waktu stop dia bilang gitu, akhirnya saya katakan, ya Tuhan, saya mau beresin hal kecil ini dulu semuanya. Saya nggak perlu meminta hal yang besar-besar dulu. Memang saya rencananya adalah membongkar itu mobil sendiri. Dan kenapa saya nggak bawa ke bengkel sendiri? Karena saya mau belajar mobil tersebut. Saya mau lakukan dulu. Ya Tuhan, saya mau kerjakan ini. Apa yang kamu suruh Tuhan? Tunduk dan taat. Nah dikatakan, gimana ya hal yang kecil? Waktu hal kecil tersebut, memang kadang-kadang, saya Tuhan gak ada waktu. Kamu mesti melangkah. Ya sudah besok, sekarang. Tuhan katakan sekarang. Pada waktu kamu lakukan sekarang dan tidak menunda-nunda, itu akan beres tuh. Teorinya seperti itu. Tapi Tuhan sulit. Kalau sulit kerjakan lebih mudah lagi. Kalau sulit kerjakan lagi yang lebih kecil lagi. Sampai kamu nyaman berjalan di mana. Yang penting Tuhan katakan jalan sekarang. Jalan sekarang dengan tadi yang latihan ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu melangkah kecil.
firman Tuhan juga katakan orang yang mengumpul sedikit demi sedikit akan menjadi bukit ya. Iya. Sekali lagi bahwa Tuhan katakan bahwa barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Artinya berpaling juga adalah meminta atau bertemu atau segala macam yang kita lakukan. Kalau kita meminta kepada Tuhan, atau tadi berpaling ya, melihat kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada waktu ada upah yang kecil, ada upah yang kecil, ada upah yang kecil, semakin membuat orang itu semakin bersemangat. Upah itu penting. Kenapa saya bilang upah itu bukan gaji? Kayak tadi saya ada satu betulin mesin cuci ternyata berhasil. Ada satu bukan kebanggaan ya, ada sesuatu ternyata saya bisa loh. Walaupun harus ada ya karena saya pikir gini, kalaupun rusak toh juga sudah rusak. Nggak ada ibatan itu mesin cuci sudah hampir 7 tahun atau berapa tahun. Jadi kadang-kadang di pikiran saya kalau mesin sudah 7 tahun udah, karena mesin cuci itu hampir setiap hari dinyalain. Sehari bisa berapa jam saya nggak tahu istri saya, dan ini bisa sampai kadang-kadang bisa 2-3 jam mesin cuci itu dijalanin. Jadi kalau sudah pakai 7 tahun biasanya pikiran saya udah katakan bahwa ya sudah umurnya. Jadi kalau misalnya saya buang-buang. Tapi satu saya berpikir bahwa mungkin nggak saya bisa perbaiki. Apa yang terjadi? Berhasil. Waktu bisa berhasil ada satu semangat untuk melakukan lagi yang next. Tapi kalau kita gagal, hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Pengharapan yang tertunda akan mengeringkan tulang. Kenapa? Kegagalan dalam hidup, saya sering ngomong kalau orang ditampar sakit enggak? Sakit. Tapi kalau ditampar terus, udahlah, gue gak mau kerjain lagi. Buat apa gue kerjain kena tampar mulu? Gitu kan. Enggak. Keberhasilan itu penting. Dan dikatakan bahwa tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang melihat kepada Allah, suatu yang berharap kepada Allah, yang meminta kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dikatakan bahwa upah terjadi di depan kita. Pada waktu firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada upah. Saya kasih tahu sedikit ya. Pertama kali itu mobil, kenapa saya ada? Karena saya saya lagi berkutat dengan mobil tersebut. Mobil tersebut tiba-tiba bunyi, karena lubang bunyi, kuduk. Waktu bilang bunyi gini, waduh ini kenapa ini? Akhirnya saya coba bongkar. Waktu saya coba bongkar, ternyata buka ban mobil juga capek loh. Saya buka ban mobil, itu keringetan sampai gimana banget. Kenapa? Karena saya nggak biasa buka ban mobil. Ternyata untuk ngedongkraknya pun, ternyata mobil itu berat juga loh. Mobil itu bukan ke sepeda ya yang diangkat, itu berat sekali. Jadi saya pakai dongkrak, buka bautnya juga capek. Kenapa yang terjadi waktu saya bongkar tersebut? Akhirnya saya sudah setengah mati, waktu kelihatan, kayaknya ada alat yang kecil seperti ini. Waktu saya ganti, saya masukin lagi, ternyata nggak beres mobil tersebut, masih bunyi. Waktu masih bunyi, ternyata tiba-tiba waktu saya pasang, bukannya makin betul, malah makin rusak. Yang tadinya mobilnya agak begini, sekarang tiba-tiba mobilnya kayak begini naik. Ada kurang lebih antara ban sama spakbor naik tinggi banget. Ini kenapa mobilnya sekarang? Udah capek, udah bongkar, sudah capek, keringetan, udah pinggang, udah kayak mau patah. Benar kayak mau patah, ya waktu saya punya pertama kali. Karena gini, itu kalau misalnya saya sudah bongkar bannya, saya ganti, saya pasang lagi, kalau salah saya bongkar lagi, bolak-balik, itu bongkar ban mobil itu nggak gampang loh, mesti dongkrak lagi, turunin lagi. Apa yang terjadi? Berkali-kali saya lakukan, akhirnya nggak beres. Waktu saya nggak beres, saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Sudah kecapean. Hati ini gimana? Sedih ya? Sudah capek, nggak berhasil. Kenapa? Karena saya nggak realistis saat itu. Bahwa pada waktu kita mengalami, akhirnya saya beresin lagi, saya cari lagi, itu waktu bannya naik kurang lebih tinggi segitu aja, kurang lebih 2 bulan saya diamin.
Karena pertama saya capek, ya memang capek banget tuh buka tersebut. Saya sudah ngelihatnya tuh, aduh bongkar ban lagi nanti capek lagi nih. Akhirnya setelah 2 bulan baru saya betulin lagi, baru bisa balik ke posisi semula. Balik ke posisi semula loh, yang tadi rusak masih ke posisi semula. Jadi belum betul. Kenapa yang terjadi? Ada hati ini, kalau harapan yang tertunda, kalau kegagalan yang kita lakukan, ada yang pasti sesuatu. Kenapa saya ngomong seperti gini? Sebenarnya ini saya akan ngomong nanti ada kesulitan yang 3 biji itu ya. Kesulitan karena kebodohan kita, kesulitan karena kita melakukan kehendak Allah, kesulitan karena kesalahan orang lain, memang ada sedikit jam. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi upah. Kamu yakin harus dengan upah kalian? Tanpa upah, visi yang kalian sudah taruh itu bisa hilang. Kalau kalian gagal. Ayub dengan segala iman yang luar biasa dikatakan bahwa tidak ada orang yang seperti kayak Ayub. Tuhan ngomong sendiri loh. Di seluruh dunia tidak ada orang yang seperti kayak Ayub. Pada Ayub waktu mengalami kegagalan yang luar biasa. Ada sesuatu dari mulut dia katakan, di mana Allah? Dan plus lagi ada teman-temannya yang seharusnya teman-temannya atau istrinya yang mendukung dia, istrinya malah nyuruh Ayub mati. Dan pada waktu dia bercerita kepada temannya yang harusnya menghibur dia katakan, Ayub kamu banyak dosa. Makanya gak heran kalau Tuhan menghukum kamu. Orang lagi stres ya, orang lagi capek, orang lagi sakit, dikatakan dia melakukan dosa. Sampai Ayub katakan, yuk kita berperkara kepada teman-temannya. Tunjukkan kepada gua kalau gua ini pernah melakukan dosa. Sampai Ayub ngomong seperti itu, ya sebenarnya kita semua melakukan dosa ya. Tapi Ayub dengan segala kesedihannya dia katakan, gua nggak salah. Kenapa gua dapat kesedihan dengan banyak seperti ini. Ayub dengan segala iman dia, dengan segala kekuatan dia jatuh. Kalau terus-menerus turun. Kenapa saya ngomong seperti ini? Perlu kita realistis melakukan hal-hal jangan terlalu tinggi dulu. Hal yang kecil dulu. Waktu hal kecil ini berhasil, ada sesuatu, yes Tuhan thank you. Ternyata ini berhasil, go to the next one. Masuk ke tahap yang berikutnya lagi, Kenapa saya katakan ini penting? Kan dari kita, Tuhan mau sediakan hal di sini, tapi kita mau langsung naik ke sini. Biasanya kenapa kita mau langsung naik? Biasanya kita capek. Tuhan saya udah gak kuat lagi. Tuhan harus beresin. Seandainya kalau saya sudah di sini, saya sudah enak semuanya. Apa yang terjadi? Tuhan bisa buat langsung naik ke sini, bisa. Kenapa saya bilang Tuhan tuh memberikan kita mujizat yang luar biasa? Bisa. Tapi apa yang terjadi waktu itu sampai di sini kita nggak kuat untuk menahan ini. Sama seperti Ayub. Ayub sebenarnya nggak kuat. Kenapa saya bilang nggak kuat? Ayub nggak punya teman-teman yang kuat. Yang kuat cuma dia doang. Ayub nggak punya istri yang kuat. Istrinya malah suruh dia mati. Saya yakin sekali kalau Ayub pada waktu dia lagi susah sekali, istrinya, dan dikatakan, jangan takut. Allah di pihak kita. Masalah begini pasti berlalu. Ayub pasti gak terlalu stres. Tapi istrinya setiap hari ngomong kepada dia begini, mendingan lu mati aja. Siapa laki-laki di sini kalau lagi susah, istrinya ngomong, lu mendingan mati aja. Kuat gak? Gak bakalan kuat. Gak bakalan kuat seorang laki-laki dibegitukan oleh istrinya. Begitu pula kalau istrinya lagi berpunya masalah, suaminya ngomong mati aja. Gak ada yang kuat. Tapi karena Ayub tidak mempunyai istri yang kuat, dia mengalami masalah yang begitu, yang sebenarnya luar biasa menjadi lebih luar biasa lagi. Ditambah lagi teman-temannya. Teman-temannya mengatakan bahwa Ayub, kamu melakukan dosa. Dan saya juga bingung, kenapa mesti ngomong seperti itu? Kenapa kalau dia menjadi seorang teman yang baik, dia tahu kehidupan Ayub, kenapa harus mengatakan Ayub itu melakukan dosa? Sekali lagi, Ayub gak punya teman yang kuat. Kalau Ayub mempunyai istri yang kuat, kalau dia mempunyai teman-teman yang kuat, masalah yang tadi besar akan semakin kecil.
Kalau bahasa Indonesia dikatakan apa ya? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Enak sekali kalau misalnya walaupun dia ini bebannya, maksudnya kita mempunyai beban yang berat, mempunyai visi yang berat, ada sesuatu hal yang kita perlu yang namanya partner. Atau dikatakan suami atau istri. Yang kedua adalah teman-teman yang kuat. Di situ, apa hubungannya iman dengan kesuksesan? Biasanya kita, kalau sukses itu harus berusaha, kamu harus jago, kamu harus segala macam, nggak perlu iman. Sekali lagi di dalam hidup kita, iman itu adalah benar-benar luar biasa. Kalau saya katakan banyak sekali orang yang sudah naik, ada keberuntungan yang tiba-tiba karena mereka nggak punya iman yang kuat, mereka tidak bangkit lagi. Kenapa saya katakan, firman Tuhan katakan orang benar, dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Tetapi orang fasik, dia jatuh sekali, dia tidak, dan dia akan jatuh terjelebab kalau bahasa ininya. Orang benar itu adalah orang yang beriman, orang yang punya iman. Penting sekali, orang yang punya iman, dia pasti jatuh. Nah, dikatakan jatuh 7 kali. Kalian jangan berpikir kalau orang punya iman kayak Superman. Yang tidak pernah punya kegagalan. Justru kita butuh iman yang luar biasa untuk bisa mengalami, untuk menjalani hidup ini.